Tolong jangan sampai lupa untuk minum obatmu, Ibu. Jangan khawatir, anakku. Cepatlah kau pergi bekerja, nanti terlambat. Jangan mencemaskan ibu. Bagaimana mungkin aku tidak mencemaskan Ibu? Ibu adalah orang yang paling aku sayang dan satu-satunya yang kumiliki. Itu tidak benar. Kau juga punya kekasih, kan? Dan kau pasti lebih menyayanginya dibanding ibu. Jangan berkata seperti itu, Ibu. Aku tidak mencintai Osvaldo sebesar aku mencintai Ibu. Paulina. Iya, aku tahu, Ibu. Ibu memang tidak menyukai Osvaldo. Tidak, anakku, tidak begitu. Kalau dia orang yang memang ingin kau nikahi, ibu tidak bisa melarangnya. Ibu ingin meninggalkanmu pada seseorang. Nanti jangan menunggu. Apa kau mau kerja, Paulina? Iya, Nyonya Vilo. Tolong Nyonya Vilo jaga ibuku ya. Iya. Paulina? Osvaldo, cintaku. Kamu kemana buru-buru, ha? Aku meninggalkan pesan untukmu pada Nyonya Vilo. Hari ini aku mulai bekerja lebih pagi di klub karena Margarita sedang sakit. Jadi kita tidak bisa bertemu sampai besok? Iya, aku rasa begitu, sayang. Ini pekerjaanku dan kau tahu betapa aku membutuhkannya. Bagaimana keadaan Nyonya Paula? Setiap hari semakin parah, Osvaldo. Sekarang dia cuma membicarakan kematian. Iya, tapi kau harus mengerti, keadaannya memang sangat parah, Paulina. Tidak bisa, Osvaldo, tidak mudah. Aku sangat sedih melihatnya seperti itu. Dia hancur, Osvaldo. Dia tidak berdaya. Kadang aku rasa dia tetap hidup hanya karena takut meninggalkan aku. Kau tahu apa yang dikatakannya padaku? Apa kau tahu, Osvaldo? Dia cuma bisa meninggal kalau aku menikah denganmu. Aku mau itu. Aku mau menikah denganmu sebelum saat itu tiba, Osvaldo. Apakah kita berdua bisa menikah? Untuk memberikan sukacita itu kepada ibuku, Osvaldo. Bisa, bukan? Iya, bisa, iya, tentu. Apa kau mau ikut aku ke klub? Oh, tidak, aku tidak bisa, Paulina. Aku masih banyak pekerjaan. Nanti saja aku temui kau di sana, ya. Nikanor, berikan aku koin, aku mau menelpon. Ya, baik. Aku senang kau datang, Paulina. Tapi aku tidak sanggup mengerjakan semua ini. Sayang sekali Margarita sedang sakit. Kau memang cerewet, Celia. Tenang saja, aku sudah datang, kan? Tahu tidak, ada beberapa tips yang sangat bagus. Aku harap mereka terus seperti ini. Aku sangat memerlukan uang. Ibuku sekarang sedang sakit keras, Celia. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dia akan meninggalkan aku sendiri. Dan aku cuma punya Osvaldo. Benar, Lourdes. Percayalah padaku. Iya. Ya, dan besok aku akan menemuimu di Meksiko. Iya, dan aku tidak akan pernah lagi meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Percayalah padaku. Kau diam saja, Nikanor. Jangan bilang apapun tentang hal ini pada Paulina, kau mengerti? Kau mau mencampakkannya, kan? Aku tidak punya pilihan lain. Osvaldo, kau terlihat seperti saudara kembarku. Wajah kita berdua sangat mirip. Aku rasa tidak begitu mirip, Nyonya. Aku rasa mirip. Ada perbedaan besar antara kau dan aku. Kau cantik, anggun, berkelas. Jelas kau kaya raya dan
Aku bukan siapa-siapa selain gadis desa yang sederhana. Kau jangan merendah seperti itu. Kau mirip sekali denganku, walaupun pakaianmu hanya dengan seragam seperti itu. Karena kamu berdandan sedikit saja seperti aku ini, dan merubah penampilanmu, aku yakin orang-orang pasti akan menyangka kalau kau adalah aku. Tidak, Nyonya. Aku tidak tahu cara berpakaian dan berdandan sepertimu. Aku tidak terbiasa melakukannya. Dalam hidup ini, kau harus terbiasa dengan hal apapun, apalagi dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Oh ya, siapa namamu? Paulina. Bahkan nama kita saja hampir mirip ya. Namaku adalah Paula. Aku benar-benar terkesan, Paulina. Aku tidak menyangka ternyata di dunia ini ada orang yang mirip sekali denganku. Kau tahu, mungkin suatu saat nanti aku akan membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu yang gila yang biasa dilakukan oleh Paula Brajo. Panggil dia, suruh dia kemari. Cepat panggil dia kemari. Kau di mana, Paula? Fidelina, tolong berikan obatku. Tolong ambilkan obatku sekarang. Maaf, tidak, Nyonya Piedad. Selama bisa aku cegah, kau tidak boleh minum minuman keras sama sekali, Nyonya. Kau itu benar-benar keterlaluan, Fidelina. Kejam dan tidak tahu terima kasih. Bertahun-tahun mendampingiku dan sekarang membalasku begini. Maafkan saya, Nyonya Piedad. Cobalah untuk mengerti. Aku sama sekali tidak mengerti. Aku ingin Paula datang. Dia harus ada di sini. Ya Tuhan, kau akan mencelakakan aku di rumahku sendiri. Dan semua karena Paula tidak ada di sini. Aku ingin Paula kembali. Aku ingin Paula kembali. Malaikatku yang baik, kau sekarang ada di mana? Datanglah. Nyonya Piedad. Lepaskan, Nyonya lepaskan dengarkan. tanganmu. Kau itu pengkhianat. Pergi, pergi. Aku tidak mau melihatmu. Pergi, aku bilang pergi. Maafkan saya, Tuan, lama membawakan kopinya, karena aku tadi bersama dengan Nyonya Piedad. Kami mendengarnya berteriak. Iya, dia tadi meminta kesukaannya lagi, Nyonya Estefania. Jangan diberikan lagi, Fidelina, mengerti? Tentu saja tidak saya berikan, Tuan. Kita hanya membuang waktu, iya kan? Kalau istrimu yang jahat itu kembali, dia akan memberi nenek semua minuman keras yang dia mau. Cuma perempuan itu yang mau menuruti keinginan nenek. Iya, dia mirip sekali denganku. Jadi kalau aku mengirimnya ke rumah untuk menggantikan aku, tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia adalah orang lain. Halo? Kira-kira jam berapa kau harus menjemputmu, sayang? Terserah kau saja, Luciano. Aku sudah siap. Apa kau serius? Aku pikir malam ini kau tidak mau ke klub, Paula. Absen di klub malam ini? Sama sekali tidak, Luciano. Tempat itu tempat yang sangat penting untukku malam ini. Aku harus ke sana. Nanti saja pulangnya, sayang. Tidak, sayang. Aku harus segera pulang. Aku sudah meninggalkan ibuku sendiri lama. Dan kau tahu kan dia sedang sakit. Tapi saat ini aku masih ingin bersamamu. Sampai besok ya? Besok? Iya, besok siang aku ingin bicara denganmu. Aku ingin bicara panjang lebar denganmu. Kita harus menentukan tanggal pernikahan kita, Osvaldo. Selamat malam.
Aku pikir kita datang terlalu Memang awal. itu yang kuinginkan, Luciano. Selamat malam. Selamat malam. Silakan masuk dan bersenang-senang, Nyonya Paula. Terima kasih. Kau terlihat pucat. Apa ada yang salah, Osvaldo? Tidak sayang, aku tidak apa-apa. Apakah kau tidak mau kita menikah? Berselang untuk rencanaku. Untuk rencanamu, aku tidak mengerti. Yang bisa mengerti cuma aku. Aku mau ke toilet dulu ya. Tapi kita baru saja sampai. Sampai besok ya. Sampai besok, sayang. Selamat malam, Paulina. Selamat malam, Nyonya. Apa kita bisa bicara? Tetapi aku sedang bekerja. Di klub ini masih banyak orang. Bagaimana kalau kita masuk? Ada apa, Nyonya? Aku memikirkan sebuah rencana. Apa hubunganku dengan rencanamu itu? Tentu saja banyak, Paulina. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa kau tahu apa yang kupikirkan? Apa yang akan terjadi kalau kita bertukar kepribadian untuk sementara waktu? Aku tidak mengerti, Nyonya. Nanti aku jelaskan padamu. Aku ingin kau memakai bajuku ini untuk melihat seberapa miripnya kau denganku, Paulina. Paula. 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 Ada apa, Paula? Paula. Paula. Yang Nyonya inginkan itu adalah hal yang konyol. Tergantung dengan sikapmu. Aku sedang bekerja, Nyonya. Tepat sekali. Aku seorang pelanggan dan kau harus membuatku senang. Dengar, Nyonya. Tidak, kau tidak bisa menolak. Aku ingin kau ikut denganku ke ruanganku. Ayo. Ayo. Nyonya, tolonglah. Kau harus membuka seragammu itu dan pakai bajuku. Tetapi, Nyonya. Tidak ada tapi-tapian. Sudah kubilang kan, aku ingin melihat seberapa miripnya kau denganku. Bagaimana perasaanmu, Paula? Buruk sekali. Vilo, aku merasakan ini adalah akhir aku hidup di dunia, Vilo. Aku tidak mau mati tanpa melihat putriku, Vilo. Itulah sentuhan yang hilang. Sekarang lihat dirimu di cermin. Ternyata kau benar-benar mirip sekali denganku, Paulina. Semua orang pasti akan terkecoh ketika kau datang ke rumah Braco. Halo. Tumben sekali suamiku ini pulang ke rumah lebih cepat. Tentu saja. Kau tidak akan mungkin pulang lebih cepat kalau nyonya tidak ada di Meksiko dan kau tidak harus bertemu dengannya. Apa kau bisa berdiri di depan temanmu tadi yang bersamamu dengan pakaian seperti ini? Jangan dibuka. Paulina! Paulina! Dia itu teman kerjaku, Nyonya. Malah bagus itu. Jadi kita bisa coba dengannya. Keluar dan berpura-pura menjadi aku. Tapi Nyonya, saya akan tahu kalau itu aku. Kita akan lihat sebaliknya. Cobalah bersikap seperti aku. Ayo, aku akan perhatikanmu dari balik pintu. Aku sedang mencari gadis yang bekerja di sini, Nyonya Paula. Aku yakin dia pergi ke gudang. Aku
Aku mau menyuruhnya datang kalau Nyonya memerlukannya. Permisi. Sudah kuduga. Teman kerjamu tidak memperhatikan penyamaran kita. Paulina sedang bekerja dan akan pulang larut malam. Sekarang tenanglah, ayo kau tidur. Tidak, aku ingin melihat Paulina ada di sampingku sebelum aku meninggalkan dirinya. Aku ingin bertemu dan berbicara lagi dengannya. Aku senang kalau Carlos Daniel mengetahui hal buruk yang kau lakukan padanya tanpa sepengetahuannya. Kenapa tidak kau beritahu? Aku hanya mencegah tragedi, dan aku tidak mau ada penjahat tinggal di rumah ini. Tapi sampai kapan aku bisa menahan diri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya dan membongkar kedok Paula? Carlos Daniel, Apa yang kau bicarakan tentang Paula? aku yakin tawaranku akan menarik untukmu. Begini, Paulina. Katakan padaku berapa yang kau inginkan supaya kau menggantikan aku untuk datang ke rumahku nanti. Apa Nyonya menawarkan aku untuk menggantikan Nyonya di rumahmu sendiri? Ya, itu tepat sekali. Dan sebagai imbalannya, aku akan berimu uang yang banyak. Bagaimana menurutmu? Kebenaran apa yang kau bicarakan, Estefania? Ini masalah antara kami. Kau tahu kan, aku dan Estefania sering bertengkar. Karena itulah aku datang kemari. Aku mendengar teriakanmu. Tetapi saudaraku berbicara tentang kebenaran dan juga tentang Paula. Kau sudah tahu betapa Estefania sangat membenci istrimu. Walaupun aku berusaha meyakinkannya bahwa Paula adalah istri yang baik. Dan juga ibu yang baik bagi anak-anak tirinya. Bukan begitu, sayang?